Selamat malam, selamat datang kembali di Curhat Sebelum Rehat. Sebelum kamu tidur, izinkan suaraku menemanimu. Malam ini, mari kita bicara jujur tentang pedihnya menjadi orang baik yang hanya diingat saat orang lain sedang sulit. Pernah nggak kamu lagi istirahat seperti malam ini, kemudian iseng buka media sosial, lalu tiba-tiba dadamu terasa sesak? Bukan karena lihat mantan pacar, tapi karena lihat postingan seorang teman yang beberapa waktu lalu memelas padamu, teman yang saking kasihan dan tulusnya kamu sampai kamu rela menyisihkan uangmu, mungkin uang yang sebenarnya kamu butuhkan, tapi kamu pinjamkan kepadanya. Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa ya orang yang dibantu justru lebih sering lupa dibandingkan orang yang membantu? Terkadang kita meminjamkan uang karena kita punya hati, karena kita nggak tega lihat orang lain susah. Kita tulus, bahkan mungkin kita rela mengorbankan kepentingan kita sendiri demi dia. Tapi dunia ini kadang terasa aneh ya. Saat dia kembali punya uang, alih-alih menghubungi kamu untuk membayar atau sekedar berterima kasih, dia justru pamer hidup mewah di depan matamu. Dia bisa tertawa lepas dengan orang lain, sementara kamu di sini merasa bodoh karena sudah terlalu peduli. Rasanya seperti ditampar secara halus ya. Kamu merasa dimanfaatkan, kamu merasa kebaikanmu dianggap remeh. Dan yang paling menyakitkan adalah dia bertingkah seolah-olah dia tidak berhutang apapun padamu. Tidak hutang materi, tidak juga hutang rasa. Kenapa teman bisa seperti itu ya? Apakah ketulusan sekarang hanya dianggap sebagai peluang bagi mereka untuk mengambil keuntungan? Dalam psikologi, ada orang-orang yang memang memiliki karakter sebagai penerima. Mereka hanya fokus pada kebutuhan mereka sendiri. Baginya, bantuanmu adalah hak yang pantas dia dapatkan, bukan kebaikan yang harus dibalas. Dan buat kita, mungkin kita terjebak dalam rasa kasihan yang berlebihan. Kita terlalu takut untuk menolak karena kita tidak ingin dicap jahat. Tapi malam ini tolong dengerin aku ya. Kebaikan tanpa batas itu bukan lagi ketulusan, tapi itu adalah cara kita membiarkan orang lain merusak diri kita sendiri. Melihat dia bahagia dengan uang yang mungkin
mungkin seharusnya sudah kembali padamu itu memang menyakitkan. Tapi itu adalah sebuah pelajaran mahal. Itu adalah cara Tuhan menunjukkan siapa sebenarnya teman yang layak dipertahankan dan siapa yang hanya datang untuk menjadi benalu, yang hanya datang ketika dia merasa membutuhkan. Malam ini aku ingin kamu berhenti menyalahkan dirimu sendiri karena sudah menjadi orang baik. Kamu tidak salah. Ketulusanmu itu mahal. Yang salah adalah mereka yang tidak punya cukup karakter untuk menghargai kebaikanmu itu. Jangan biarkan perilaku buruk mereka mengubahmu menjadi orang yang pahit atau pembenci. Tetaplah menjadi orang baik, tapi jadilah orang baik yang punya batasan. Berani bilang tidak jika hati kecilmu merasa ragu. Biarkan dia pamer di media sosial, biarkan dunia melihat kebahagiaan fiktifnya, tapi kamu tahu kebenarannya. Kamu tahu bahwa di balik gaya hidupnya itu ada keringat dan kebaikan orang lain yang dia abaikan. Dan ingat, rezeki orang yang jujur dan tulus gak akan pernah tertukar. Tarik nafas yang panjang lagi dan lepaskan, hembuskan secara perlahan. Lepaskan rasa sesak setelah melihat story mereka tadi. Biarkan malam ini menyembuhkan rasa kecewamu. Jika malam ini kamu sedang merasa kecewa karena dikhianati oleh rasa kasihanmu sendiri, coba tulis di kolom komentar, "Kebaikan hatiku terlalu mahal untuk orang yang salah." Mari kita saling menguatkan agar kita tetap jadi orang baik, tapi tetap punya harga diri, tetap punya batasan untuk diri sendiri, dan berani untuk bilang tidak. Terima kasih sudah berjalan bersamaku malam ini. Jika video ini mewakili rasa sesakmu, jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Mari kita bangun komunitas tempat kita bisa saling menjaga kewarasan di tengah dunia yang makin asing ini. Tarik nafas dan hembuskan secara perlahan. Tenangkan hatimu, tenangkan pikiranmu, dan mulai pejamkan matamu secara perlahan. Lepaskan tagihan rasa itu pada Tuhan. Ikhlaskan dan pasrahkan semua bahwa rezekimu akan tetap terus ada. Rezekimu akan diganti oleh Tuhan. Selamat istirahat, tidur yang nyenyak ya. Besok pagi bangunlah sebagai orang yang lebih bijaksana dalam memberi orang lain. Sampai bertemu di episode berikutnya.